Halo nakama, One Piece sejati. Siapa di antara kalian yang tidak penasaran dengan tujuan, akhir para legenda, dan calon penguasa dunia bajak laut? Bukan cuma Luffy yang punya mimpi besar, tapi ada kekuatan-kekuatan gelap dan ambisi tersembunyi yang siap menggemparkan seluruh lautan. Bersiaplah, karena hari ini kita akan menyelami teori One Piece. Chapter 1155 yang paling mendebarkan, mengungkap tabir di balik motif Rocks de Zebek, Kurohige, dan bahkan Bugi si Badut Bintang 5. Apa sebenarnya tujuan mereka? Dan bagaimana ini akan memengaruhi masa depan dunia One Piece? Duduk manis, siapkan cemilan kalian, karena perjalanan kita kali ini akan sangat menarik. Kita mulai dengan nama yang membuat pemerintah dunia bergetar ketakutan, Rocks de Zebek. Mungkin kalian mengenalnya sebagai kapten bajak laut terkuat sebelum era Roger. Sosok yang begitu ambisius hingga ia berani menantang Tenryubito dan bahkan pemerintah dunia itu sendiri. Tapi, apa sebenarnya yang Rocks inginkan? Teori terbaru mengemukakan bahwa tujuan Rocks jauh lebih dari sekadar kekuasaan atau harta. Ia adalah seorang revolusioner sejati yang ingin menghancurkan fondasi pemerintah dunia dan menciptakan dunia baru. Bayangkan, dunia tanpa diskriminasi, tanpa tirani Tenryubito yang sewenang-wenang. Rocks melihat betapa bobroknya sistem yang ada, dan ia bermimpi untuk meruntuhkannya. Lebih jauh lagi, ada indikasi kuat bahwa Rocks memiliki hubungan mendalam dengan klan D. Ia mungkin tahu kebenaran di balik nama D, dan sejarah kelam yang selama ini disembunyikan. Tujuannya adalah untuk membebaskan klan D dari kutukan sejarah mereka, mengembalikan martabat dan kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Mungkinkah ia adalah D pertama yang menyadari penindasan dan memutuskan untuk bangkit? Sebuah misi yang sangat ambisius, yang bahkan seorang Yonko seperti Kaido pun mengakui kekuatannya. Apa yang akan terjadi jika Rocks berhasil mencapai tujuannya? Dunia akan benar-benar terbalik. Dari bayang-bayang masa lalu, muncullah sosok yang paling licik dan menakutkan di era sekarang, Marcel D. Teach, alias Kurohige. Dia adalah satu Satania bajak laut yang memiliki dua kekuatan buah iblis dan tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia dan sejarahnya. Banyak yang percaya Kurohige adalah pewaris sejati dari ambisi Rocks de Zebek. Kurohige tidak hanya mencari One Piece untuk menjadi raja bajak laut. Tujuannya jauh lebih gelap dan strategis. Ia ingin menguasai kekuatan kuno. Kita bicara tentang senjata kuno. Bahkan mungkin koneksi langsung dengan Joy Boy itu sendiri. Mengapa? Karena ia tahu bahwa dengan kekuatan inilah, ia bisa menantang pemerintah dunia secara langsung dan menghancurkan mereka dari dalam. Perhatikan betapa agresifnya Kurohige dalam beberapa art terakhir. Ia tidak hanya mengincar buah iblis, tapi juga poneglyph dan teknologi kuno. Ini bukan kebetulan. Ia sedang mengumpulkan semua kepingan teka-teki yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana besarnya. Apakah dia tahu lokasi Pluton, atau bahkan keberadaan Poseidon dan Uranus? Mungkinkah dia punya informasi tentang abad kekosongan yang tidak diketahui siapapun? Ambisi Kurohige bukan sekadar menjadi terkuat, tapi menjadi penentu arah dunia. Dia adalah ancaman nyata bagi semua, bahkan bagi Luffy sekalipun. Nah, dari dua karakter mengerikan tadi, kita beralih ke sosok yang mungkin sering diremehkan, tapi kini menjadi salah satu dari 4 kaisar lautan. Bagi si Badut Bintang 5, bagaimana bisa seorang Bugi, yang selama ini terlihat lebih sering beruntung daripada kuat, bisa duduk sejajar dengan Shanks dan Kurohige? Ingat, Buggy adalah mantan kru Goldie Roger, yang berarti ia tahu banyak tentang rahasia dunia dan harta karun One Piece. Namun, tujuan Buggy sangat berbeda dari Rocks atau Kurohige. Ia tidak berniat menghancurkan dunia atau menguasai kekuatan kuno. Yang Bugi inginkan adalah pengakuan. Ia haus akan ketenaran, kekaguman, dan status sebagai sosok yang diakui oleh seluruh dunia. Kini, sebagai pemimpin Cross Guild, Buggy bersaing dalam perburuan One Piece melalui informasi dan kekuatan pasukannya. Ia menggunakan nama-nama besar, seperti Mihawk dan Crocodile, untuk memperkuat posisinya. Bugi tahu dia tidak sekuat Luffy atau Kurohige dalam pertarungan langsung, tapi dia punya kecerdikan dan keberuntungan yang luar biasa. Ia adalah pemain catur yang licik, mencari cara untuk mendapatkan bagiannya dari dunia baru, atau setidaknya mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari seluruh lautan. Ambisinya mungkin terlihat remeh dibandingkan yang lain, tapi justru ini yang membuatnya unik dan sangat menghibur. Pertanyaannya sekarang,
Bagaimana ketiga tujuan ini akan berbenturan? Akankah Luffy dan kru topi jerami menjadi penengah atau justru menjadi target utama mereka? Apakah mereka akan menjadi sekutu tak terduga atau musuh bebuyutan yang harus dihadapi? Dunia One Piece sedang menuju klimaks yang belum pernah kita bayangkan. Setiap karakter, setiap alur cerita, setiap misteri yang terungkap, semuanya saling terhubung dan akan memuncak pada satu titik. Bersiaplah untuk pertempuran besar, pengungkapan, mengejutkan, dan momen-momen epik yang akan mengubah segalanya. Jangan lewatkan chapter selanjutnya, dan terus ikuti petualangan kita bersama. Beritahu kami di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang akan mencapai tujuannya? Dan siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut sejati? Sampai jumpa di teori selanjutnya. Nakama, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten One Piece lainnya.